masih Semangat. tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ya, jadi sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi mana baca kelasnya? Oke, siapa lagi? Gezer. Hah? Gezer. Oke, Gezer, silakan memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Seluruhnya siap, Rek. Kepada ibu guru hormat, Rek. Tegak, Rek. Beri salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Jadi ingat ya, sebelum kita melakukan sesuatu harus berdoa supaya apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan Lancar. lagi Baik. dan bermanfaat bagi kita Semua. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi, Ibu mengecek pelajaran dulu ya. Ini Asliani, ada Ibu lagi, Hadir, Bu. Gisna, ada Muhammad Fahri, Ada Bu. Muhammad Rehan, Hadir, Bu. Muhammad Aswan, Hadir, Bu. Muhammad Abdan, Hadir, Bu. dan Aisyah Maharani. Hadir, Bu. Sakit apa ini nomor Aisyah? Imam Syifa Marisa Putri. Jadi mari kita sama-sama mendoakan teman kalian yang sakit supaya cepat diberikan kesehatan supaya bisa berkumpul kembali untuk melakukan pembelajaran ya. Baik. Sekarang Ibu mau bertanya dulu ya sebelum kita masuk ke materinya. Minggu lalu kita belajar tentang tentang apa? Tentang ikhlas sarana komunikasi. Nah sekarang setelah mempelajari mengenai ikhlas, sekarang kita masuk ke materi teks eksposisi. Jadi sama aja dengan kemarin ya, kita masih belajar tentang teks ikhlas. Sekarang kita belajar tentang teks eksposisi. Yang membedakan apanya? Ada yang membahas tentang teks apa tadi? Posisi dan teks iklan ya, jadi seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, Ibu akan menampilkan kita masuk ke materi. Di sini sudah ada kompetensi dasar dan indikatornya, ya. Jadi yang pertama itu identifikasi Informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari orang negara yang dikenal dan ya. Nah sekarang sudah kita tahu kompetensi dasarnya. Sekarang adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi ada berapa indikatornya? Tiga. Untuk pertemuan pertama kita hanya fokus ke tiga ini, yaitu menjelaskan pengertian, kemudian menentukan unsur-unsurnya, dan yang ketiga adalah menentukan pola perkembangan. Ya, jadi hanya fokus ke tiga indikator ini. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, tujuan pembelajarannya ada berapa? 3. Nah, yang pertama itu adalah Peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks eksposisi dengan tepat. ya. Kemudian yang kedua adalah Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur teks eksposisi dengan tepat. oke, setelah kalian mengetahui pengertiannya, kalian harus menentukan unsur-unsurnya.
Ya. Dan yang ketiga adalah menentukan pola pengembangan teks eksposisi dan tepat. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama penjelasannya, yang kedua unsur-unsurnya, dan yang ketiga adalah pola pengembangan teks eksposisi. Ya, jadi harus diingat ini ya. Oke, kalau begitu Ibu lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke teks eksposisi. Sebelumnya, ada yang pernah dengar apa itu teks eksposisi? Ada yang bisa? Berarti bisa? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat yang disertai dengan fakta. Oke, jadi teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. dan pengetahuan. Lagi, informasi yang didapat berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Selain itu, di dalam teks eksposisi juga terdapat apa? Penulisnya. Ya, seperti itu ya. Dan sudah paham tentang pengertian teks eksposisi kedua ya? Ada fakta dan ada alasan. Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Kalau paham kita lanjut ya. Nah, sekarang sudah tahu pengertiannya. Mari kita lihat unsur-unsur teks eksposisi. Jadi, unsur-unsur teks eksposisi dibentuk oleh 2 unsur utama, yaitu memiliki gagasan dan fakta. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang unsur-unsur teks eksposisi. Contoh kalimat teks eksposisi. Jadi maksudnya mungkin ingin diberi contoh yang mana yang termasuk gagasan, yang mana yang termasuk fakta. Begitu? Yang bagus ya. Jadi Ibu kasih contoh tentang gagasan. Jadi contoh kalimatnya misalnya sepertinya hari ini akan turun hujan. Artinya berarti dia berupa pendapat. Bisa saja hujan, bisa saja tidak. Ya, itu adalah contoh dari gagasan atau pendapat. Ya, sedangkan fakta, contohnya misalnya negara Indonesia merdeka pada tahun 1945. Itu berupa gagasan atau fakta? Fakta. Ya, contohnya ya. Sampai di sini paham? Oke. Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan. Nah, di sini sudah ada pola pengembangan teks eksposisi. Jadi ada berapa pola pengembangannya? 3. Ada? 3. Yang pertama adalah Pola unsur. Yang pertama pola umum ke unsur. Ya, pola umum ke unsur. Kemudian khusus ke umum. Bagian terakhir teks berfungsi sebagai kesimpulan. Dan yang terakhir adalah perbandingan. Paham? Nah, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Jadi ada berapa langkahnya itu? 3. Oke ya. Oke, jadi pertemuan berikutnya nanti itu ada kalian akan menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya, jadi itu masukkan di sini materinya. Jadi yang pertama itu apa? Baca. Semangat, artinya harus jangan lupa ya lagi ya. Yang pertama ada membaca teks. Jadi kalau kalian ingin menyimpulkan isi teks eksposisi, kalian harus membaca teksnya dulu, ya. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui
mengetahui pesan umum dan maksud Pengarang atau penulis. Jadi kalau kita mau menyimpulkan harus membaca berulang-ulang teks tersebut supaya kalian mengerti maksud dari penulis ya. Kemudian yang kedua menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, apa? Tentukanlah kalimat utamanya. Tentukanlah kalimat utamanya. Jadi kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Ya, setelah membaca berulang-ulang, kalian akan mengetahui mana kalimat gagasan dari sebuah Paragraf. ya. Kemudian yang ketiga, buatlah kesimpulan. Yang pertama itu setelah menentukan inti paragraf, Susunlah kalimat utama yang akan dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Kemudian yang kedua, Untuk membuat suatu kesimpulan yang baik dan dapat dimengerti pada beberapa kriteria yang dapat menuliskan kesimpulan. contoh ini adalah contoh teks eksposisi yang berjudul pohon. Ada yang bisa bantu ibu membacakan? Oke, silakan. Pisang merupakan jenis tumbuhan yang sering dijumpai di sekitar rumah. Tanaman ini umumnya dimakan buahnya. Buah pisang sendiri mengandung vitamin A, B, D, dan C, kalsium, fosfor, kalium, magnesium, dan karbohidrat yang sangat baik untuk kesehatan. Tidak hanya buahnya, hampir seluruh bagian pohon pisang pun bisa dimanfaatkan, terutama untuk kesehatan. Selain buahnya, bagian dari pohon pisang yang juga sering dimanfaatkan adalah daunnya. Daun pisang umumnya digunakan untuk membungkus makanan yang aman. Ada pertanyaan lagi. Seperti biasa, ibu akan memberikan kalian. Ya. Jadi dengar baik-baik namanya. Di sini sudah ibu kelompokkan. Jadi kelompok yang pertama itu adalah Aldebaran Syah, kemudian Asara Uya, ya, kemudian Muhammad Rehan, Lili. Ini siapa ini nama? Oke. Kemudian Misna Amelia dan Nur Mukli. Itu adalah kelompok Satu. Kata dia untuk kalian kerjakan tiap kelompok. Ya, jadi kita akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini isinya itu di sini sudah ada tugas-tugas kalian. Jadi kalian bisa mengisi. Ya, jadi untuk kelompok satu. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, di situ sudah ada teks bacaan tentang eksposisi ya. Eksposisi latihan. Oke. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, di sini sudah ada itu sudah bagikan kan itu? Jadi sebelumnya ada sabun depannya di sini. Kalian tulis nama kelompok kalian. Di sini sudah ada nama kelompok.
Kemudian nama anggota kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya akan membacakan soal-soal berikut. Jelaskan pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan dan unsur teks, gagasan, isi teks. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta, sebelum bulan Januari hingga Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Pola pengembangan umum khusus. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar utang negara. Khusus umum. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Perbandingan di Pulau Sumatera berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, pemukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa atau non-gambut. Kebakaran hutan memberikan kerugian tidak sedikit. Tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar 2-4 triliun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangannya dulu. Ya, ya. Jadi itu tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi Ibu minta tolong yang ada yang diberi masukan tadi kepada kelompok lain, tolong diperbaiki kembali ya supaya lebih bagus. Dan Ibu menutup pembelajaran. Kesimpulan kita pada hari ini adalah kita belajar tentang Teks eksposisi. Kemudian unsurnya ada berapa? Unsurnya ada 2. Pertama adalah kemudian pola penyajiannya ada berapa? 3. Yang pola penyajiannya ada yang pertama Pola perbandingan. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran berikutnya itu bisa kalian pelajari di rumah ya tentang menyajikan teks eksposisi. Baik, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.